Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah pemrograman mobile. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, membahas mengenai interoperabilitas aplikasi Android. Ya, apabila pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai teori-teorinya, maka pada pertemuan kali ini akan saya coba untuk memberikan contoh implementasi dari interoperabilitas aplikasi Android. Seperti apa itu maksud dari interoperabilitas aplikasi Android? Ya, jadi di sini saya sudah membuat aplikasi Android ya. Ini sederhana saja aplikasinya. Aplikasinya bertujuan untuk aplikasi biodata ya, aplikasi biodata. Sebentar. Aplikasi biodata. Saya berikan contohnya ya. Mana ya? Kita run coba. Jadi aplikasi yang untuk contoh pada hari ini, pada minggu ini adalah aplikasi CRUD dengan menggunakan MySQL. Apa itu CRUD? Saya yakin kalian sudah tahu ya. Create, read, update, dan delete dengan menggunakan MySQL. Kemudian, apa itu MySQL? Saya harapkan kalian sudah pada tahu juga. Jadi MySQL itu adalah salah satu DBMS yang cukup populer untuk digunakan. Nah, ini contoh aplikasinya. Jadi ini adalah aplikasi biodata. Semisal saya ingin menambahkan ya, saya ingin create, katakanlah saya ingin menambahkan Budi, alamatnya Jakarta. Kemudian simpan. Nah, ini kan tidak tampil, kita refresh dulu, maka akan tampil Budi di sini. Nah, ini tampilnya dia akan ascending menurut abjad, menurut nama. Itu menampilkan. Kemudian misalkan saya ingin mengedit, katakanlah Budi. Nah, cara mengeditnya bagaimana? Ini dengan menggunakan klik tahan. Tahan, katakanlah ingin saya edit. Oh, ini ternyata Budi bukan dari Jakarta. Misalkan Budi ternyata dari Bekasi. Maka akan langsung terupdate. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat aplikasi seperti ini? Yang pertama-tama harus kita buat, kalau boleh saya bilang adalah usahakan membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi setelah kalian membuat desain-desainnya ya, katakanlah desain user interface, kemudian desain database-nya, seperti data flow diagram, dan lain-lain itu, kalian mulailah melakukan implementasi coding itu dari database. Jadi database, di sini saya sudah membuat tabel database ini menggunakan exam ya. Saya sudah membuat database dengan nama data mahasiswa, kemudian nama tabelnya TP mahasiswa. Nah, kalian lihat di sini datanya sudah masuk ya. Seperti pada aplikasi tadi. Nah, kalian lihat. Ada Ali, ada Budi, dan Guntur. Ya. Kemudian, misalkan kalian sudah membuat database seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, tentunya kalian akan mulai membuat web service-nya. Web service-nya, apa itu fungsi dari web service? Itu nanti akan digunakan untuk melakukan parsing data. Parsing data dari MySQL, dari ini ya, dari database ini, parsing data dari MySQL ke Android. Jadi web service itu akan digunakan untuk melakukan parsing data dari tabel ini, dari database, ke aplikasi Android-nya. Ya, itu udah dua aplikasi yang berbeda ya, yang dijembatani oleh web service. Nah, apa web service yang perlu kalian buat? Sebentar, mana ya?
Nah, di sini saya sudah membuat, saya tempatkan di exam, kemudian daftar mahasiswa. Nah, saya sudah membuat beberapa web service di sini. Kalau yang atas ini data mahasiswa ini database-nya tadi ya, saya simpan di situ. Jadi saya ada beberapa web service di sini. Coba kita buka. Loh, mana? Supply. Nah, isinya apa? Ada delete. Ini untuk menghapus. Kemudian ada select. Koneksi ini nanti untuk koneksi servernya. Berhubung ini lokal, maka saya menggunakan localhost. Kemudian database-nya apa? Jangan lupa ditulis. Nah, select ini untuk menampilkan. Jadi menampilkan dari tabel mahasiswa apa yang akan ditampilkan, mengikuti nama, ascending, dan seterusnya. Ini adalah web service. Kita gunakan untuk parsing data dari database ke aplikasi Android-nya. Kemudian setelah kalian selesai membuat database dan web service-nya, apa yang akan kalian lakukan? Kalau menurut saya ya, kalian jangan langsung buru-buru masuk ke aplikasi Android-nya. Jadi kalian coba dulu web service-nya itu berjalan dengan baik atau tidak. Ya, ada beberapa cara untuk menguji web service. Kalian bisa menggunakan browser langsung, localhost ya. Tadi localhost, kemudian nama foldernya apa tadi? Daftar mahasiswa. Nah, ini sudah ada select. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan isi database-nya tadi. Semisal berhasil tampil seperti ini, itu tandanya web service-nya sudah berfungsi dengan baik. Ya, ini dalam bentuk JSON. Dalam JSON, kemudian nanti akan kita rubah menjadi objek untuk aplikasi Android kita. Nah, kalau seperti ini kan susah dibaca ya. Biasanya kita bisa menggunakan format JSON. Kita bisa menggunakan add-on, ada pada Chrome biasanya, extension, kemudian JSON Viewer. Kita aktifkan. Coba kita refresh. Nah, ini adalah format JSON-nya. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau format JSON ini lebih mudah untuk dibaca. Ya, ini format JSON. Ini yang pertama. Kita bisa menggunakan browser. Kemudian cara kedua untuk menguji web service, kita bisa menggunakan apa itu namanya? Postman, aplikasi Postman. Loh, mana? Nah, Postman. Postman. Nah, kita bisa menggunakan Postman. Kalian tulis saja localhost, kemudian tadi apa? Select ya, misalkan. Nah, ini akan tampil. Ini juga sama, ini kan dalam bentuk HTML ya, misalkan kita buat JSON supaya lebih mudah dibaca seperti ini. Jadi ini kita gunakan untuk menguji apakah web service kita itu sudah benar atau belum. Itu terkait web service. Setelah database-nya selesai, web service-nya berfungsi dengan baik, maka barulah kita bisa masuk ke aplikasi Android-nya. Ya. Nanti kalian buat aplikasi, kemudian sesuaikan nama aplikasi dengan layout yang kalian inginkan. Setelah selesai membuat aplikasinya dan layoutnya, maka ini mana dulu ya? Gradle.
Nah, jangan lupa kita menambahkan implementation volley pada Gradle-nya, karena kita akan menggunakan volley. Ini perlu kita tambahkan. Kalau tidak kita tuliskan, nanti aplikasinya akan error. Kemudian setelah itu, berhubung kita menggunakan MySQL dalam artian online ya, menggunakan internet, maka kalian perlu menambahkan semacam menambahkan permission untuk menggunakan internet. Nah, pada manifest. Ini kita tambahkan Android permission untuk menggunakan internet. Kemudian ada Android permission access network state. Access network state ini kita gunakan untuk mendapatkan data jaringan. Bisa dipahami ya, sampai sini masih mudah ya. Selanjutnya, nah barulah kita masuk ke codingannya. Masuk ke codingan layout dan Java. Nah, di sini ada beberapa, sebentar kok, berat sekali. Nah, ada beberapa file Java dan file XML ya. Kita mulai dari Java-nya dulu saja. Main Java. Jadi pada file ini, pada main activity Java ini, di sini kita buat untuk operasi CRUD-nya. Jadi nanti akan ada insert, ada update, delete, select. Nah, itu semua ada di file ini, mainActivity.java. Kemudian aplikasi ini, file ini, mainActivity.java ini juga berfungsi untuk menampilkan web service yang kita parsing tadi. Yang kita parsing ke dalam bentuk JSON. Kemudian akan disimpan, hasil parsingnya itu akan disimpan ke dalam file ini, data.java ini. Ya, jadi di file ini merupakan tempat hasil parsing JSON itu, disimpan di sini. Disimpan dalam bentuk objek. Kemudian di file Java tadi juga akan ada yang namanya adapter, biasanya di sini ada namanya adapter, mana saya cari dulu ya. Adapter notify. Biasanya akan ada adapter notify. Nah, akan ada namanya adapter notify dataset change. Ini kita gunakan untuk merubah data pada adapter. Nah, kemudian kalian akan bingung, akan bertanya, apa itu adapter? Jadi adapter itu sederhananya adalah sebuah jembatan antara sumber data dengan user interface. Saya berikan ilustrasi ya. Nah, di sini misalkan saya punya sumber data. Katakanlah ada sumber data di sini ya, database. Kemudian di sini ada aplikasinya, user interface-nya ya. Ini UI, ini adalah database atau sumber data. Nah, di tengah-tengah sini ini ada yang namanya adapter. Ini adapter. Adapter itu dia akan menjembatani antara sumber data ini, data source dengan UI. Contoh data source apa? Contohnya seperti SQLite ya. SQLite itu kemarin ketika kalian menggunakan SQLite itu kalian sudah menggunakan adapter. Kemudian bisa juga menggunakan ArrayList. Itu juga contoh dari sumber data. Sedangkan UI ada banyak seperti grid view itu UI, kemudian view-view yang lain seperti list view, spinner itu juga UI. Jadi adapter ini menjembatani antara sumber data dengan komponen user interface-nya. Ya, itu sekilas mengenai adapter. Nah, di adapternya sendiri, nah ini seperti ini.
adapter, dia akan extend ke base adapter. Nanti adapter sendiri dia akan punya anak namanya adapter view. Ya, nah di sini yang kita gunakan adalah get view untuk mengambil data. Itu terkait adapter. Selanjutnya kita masuk ke XML ya. Activity-nya ini sederhana saja. Sebentar, saya tampilkan split. Kok lama sekali. Nah, baik, jadi di sini saya gunakan layout content main. Kita include layout content main pada main activity ini. Jadi main activity ini kita cuma menyediakan wadahnya saja ya, isinya nanti ngambil dari content main. Content main itu apa? Nah, di sini kita menggunakan list view. Kemudian pada list view ini dia akan menampilkan list row. Jadi data-data tadi, objek-objeknya itu akan ditampilkan dalam bentuk list row. Apa yang kita tampilkan? Yaitu nama dan alamat. Seperti ini. Nama dan alamat. Ini kita tampilkan menggunakan list row. Selain itu ada juga form biodata. Nah, ini form biodata kita gunakan untuk mengisi. Ini kita gunakan untuk mengisi data seperti nama dan alamat. Ya. Nah, ini nanti akan diproses dengan adapter ini. Adapternya ini, sekali lagi ini nanti akan menampilkan data dan alamat ya. Menampilkan data dan alamat, ini data nama dan alamat ditampilkan dalam bentuk list view, ditampilkan di list row. Jadi, jangan bingung ya. Kemudian setelah itu controller. Nah, di sini ada kelas controller. Kok berat sekali. Nah, ada controller. Semoga kalian masih ingat ya MVC kemarin, model view controller. Di controller ini, semua objek yang berhubungan dengan volley, kita tadi kan menggunakan volley ya, itu akan ditempatkan di sini. Ya, jadi objek-objek yang berhubungan dengan volley itu ditempatkan di sini. Diinisialisasi di sini. Di controller ini. Waduh, berat sekali. Nah, di sini. Setelah controller, kemudian data kita lihat. Nah, di data ini tadi, item-item atau item ya, ya benar. Item hasil parsing JSON itu akan dibuat menjadi objek. Tadi sudah saya sampaikan apa yang dibuat. Ya, datanya hanya ada ID, nama, dan alamat. Kemudian setelah data kita masuk ke utility. Di sini server. Ini sederhana saja ini ya. Ini nanti kita mengatur link database kita, link server kita atur di sini. Nah, ini saya berikan sedikit catatan. Nanti kalian silahkan mengganti IP yang ada di sini sesuaikan dengan IP Anda. Nah, cara mengecek IP Anda bagaimana? Kalian nanti bisa menggunakan komen cmd ya, kemudian masuk ke cmd, kemudian ketikkan ipconfig untuk mencari tahu IP Anda. Kalian bisa menggunakan emulator ataupun menggunakan HP untuk menguji. Semisal ingin menggunakan HP, nah kalian harus memastikan HP dan server itu berada pada jaringan yang sama. Atau kalau kalian ingin lebih mudah, server Anda, laptop Anda itu silahkan kalian tetheringkan ke HP Anda. Itu bisa. Ya.
Saya beri contoh sedikit. Mana tadi? Nah ini ya. Kita coba. Misalkan saya ingin mengedit. Ali, ini edit. Ternyata namanya bukan Ali, tapi Adi misalkan. Kita update. Apakah berubah di database-nya? Nah ini menjadi ID. Jadi berubah ya. Kemudian misalkan saya ingin menambahkan lagi. Semisal Siti, dia dari Jombang. Simpan. Bisa di database-nya. Bisa juga, kemudian kita coba delete-nya. Cara mendelete-nya bagaimana? Klik tahan, kemudian kita delete. Nah, dia akan terhapus. Di servernya, dia juga akan terhapus. Ya. Baik, saya rasa sampai sini materi kita. Filenya saya share nanti ya. Mungkin saya share lewat Google Drive saja. Kalian nanti bisa mengunduh di sana. Saya berikan linknya. Kemudian silahkan kalian modifikasi. Kalian sesuaikan dengan tugas kelompok, tugas akhir dari mata kuliah ini yang akan kalian buat. Ya. Sekian pertemuan kita pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan, insya Allah dengan materi mengenai Google API, terutama Google Map. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.